Pilkada serentak telah resmi dimulai dan para kepala dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada diharuskan cuti. Kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh pejabat sementara atau PJS dan pelaksana tugas atau PLT. Terkait adanya kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, mengukuhkan 4 pejabat sementara atau PJS dan 1 pelaksana tugas atau PLT untuk menggantikan tugas sementara kepala daerah yang maju pilkada. Mereka yakni Budi Darmawan yang jadi PJS Wali Kota Bandar Lampung, Deska Tama Paksimoda sebagai PJS Wali Kota Metro, Bobi Irawan sebagai PJS Bupati Lampung Tengah, Senen Hustakim sebagai PJS Bupati Lampung Timur. Sedangkan jabatan Bupati Lampung Selatan diisi oleh PLT Pandu Kesuma Dewangsa. Memang yang jadi prioritas nasional itu kan tentang stunting dan masih Pak Presiden juga karena pertama dalam 2 tahun dan diharapkan bisa untuk melakukan stunting dan juga menjaga inflasi. Jadi kita selama ini kan memang pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, kabupaten kota memang fokusnya itu dirapatkan setiap minggu. Jadi insya Allah itu sudah ada programnya, kita tidak akan memastikan. Jika jabatan waktu ya fokusnya ya pemerintahan aja, kebanyakan pemerintahan dan yang fokusnya itu ya di pilkada, pemilihan ASN dan ASN dan juga pelancaran keamanan kegiatan. Pejabat sementara atau PJS untuk menggantikan kepala daerah dan wakilnya yang sama-sama maju pada pilkada. Namun jika hanya bupatinya saja yang maju pilkada, maka jabatan bupati sementara dialihkan ke wakilnya yang berstatus sebagai PLT. Jabatan PJS dan PLT berlaku hingga 23 November mendatang yang bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye pilkada. Sedangkan untuk daerah yang masa jabatan bupatinya telah habis, maka diisi oleh penjabat atau PJ hingga dilantiknya bupati dan gubernur terpilih hasil pilkada. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, berjanji akan menjaga netralitas ASN pada pilkada November mendatang. Hal ini disampaikannya pada hari pertama berkantor di Gedung Pemda di Kecamatan Kalianda, Rabu siang. Pandu juga sekaligus menggelar inspeksi mendadak di sejumlah ruangan kantor dan membuat para pegawai terkejut. Ruangan pertama yang didatangi adalah bagian umum dan langsung memeriksa berkas, lalu ke bagian perekonomian dan administrasi dan keuangan. Tidak nampak ada pengawalan pada sidak ini. Padahal Pandu sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan. Kepada para ASN, Pandu menegaskan untuk tidak memihak salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bukan sidak ini, silaturahmi. Targetnya ya terutama mendekati pilkada ini netral lah ya, dan juga kedua pilkada ini secara damai, jujur dan adil. Gitu ya. Ada rencana turun ke bawah, Pak? Turun ke bawah, mungkin nanti silaturahmi ke desa-desa dan kecamatan. Sudah komunikasi dengan Forkopimda, Pak Bupati? Belum, karena hari ini saya baru masuk kantor, saya belum komunikasi. Siapa pejabat pertama yang kita ajak berkomunikasi? Tadi yang menghadap Pak Sekda. Seperti diketahui, jabatan pelaksana tugas atau PLT diberlakukan untuk menggantikan tugas bupati sementara karena sang bupati mencalonkan diri kembali dalam pilkada. Jabatan PLT dimulai sejak bupati resmi jadi calon tetap pada pilkada dan berakhir pada akhir masa kampanye atau 23 November mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kota Metro memiliki 7 cagar budaya. Salah satu di antaranya adalah rumah dokter pertama masa Belanda atau disebut Dr. Swanning. Lokasinya di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Bangunan yang dibuat pada 1939 ini sekarang dijadikan rumah informasi sejarah masuknya transmigrasi dan terbentuknya Kota Metro. Waktu Metro yang
sekarang dari perjalanan. Setiap hari selalu ada yang berkunjung, baik orang dewasa maupun anak-anak muda. Bahkan rumah sejarah atau RIS sudah dijadikan tempat kunjungan tetap pelajar TK dan SD. Tujuannya untuk mengenalkan sejarah sejak dini karena sangat penting demi menjaga kelestariannya. Ada beberapa bagian di dalam rumah yang didesain semenarik mungkin. Bagian depan berisi berbagai informasi sejarah dalam bentuk infografis yang mudah dipelajari. Pada bagian tengah dan belakang, ada beberapa benda peninggalan dokter dari sepeda, alat media tua, hingga teater mini. Secara singkatnya, rumah informasi sejarah ini adalah yang pertama kali ditempati oleh Dr. Mas Hadi Sumarno, yaitu pada tanggal atau pada tahun 1937. Rumah ini difungsikan untuk menjadi sarana atau rumah informasi sejarah. Jadi untuk anak-anak sekolah ataupun mahasiswa untuk kesini berkunjung untuk mengetahui atau mendapatkan informasi sejarah tentang kolonisasi Kota Metro. Dan di sini banyak banget gitu sejarah yang bisa kita pelajarin. Ada barang-barang peninggalan juga. Terus ada figur wali kota pertama sampai wali kota yang sekarang itu ada di sini. Ada juga uang-uang yang pernah beredar di Indonesia juga ada di sini. Gitu. Pokoknya seru banget di sini. Pemkot Metro berharap sejumlah cagar budaya yang sudah ditetapkan bisa sama-sama dijaga dan dilestarikan. Anak-anak muda juga diharapkan mengenal sejarah daerahnya agar lebih mencintai tanah kelahiran dan membangun bersama. Andri Kurniawan melaporkan dari Metro. Limbah tulang ikan laut giling ternyata bisa dimanfaatkan dan dijual kembali untuk pakan ikan lele. Hal itulah yang dilakukan para pengusaha ikan filet di perkampungan nelayan Ujung Bom, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Jika daging ikan filet dihargai Rp25.000 per kilogram, limbah tulang ikan giling dihargai Rp5.000 per kilogram. Penjualan hingga luar Bandar Lampung seperti Metro, Lampung Tengah, dan Pringsewu. Pengolahan limbah tulang ikan pun sangat mudah, yakni dengan cara digiling hingga halus dan dikemas ke dalam plastik. Pakan ikannya. Oh gitu. Iya. Nanti pengolahannya seperti apa itu? Pengolahannya harus digiling biar halus. Oh digiling sama seperti filet? Iya. Kalau dalam sehari bisa menghasilkan berapa kilo? 3 kintal. 3 kintal? Iya. 300 kilo? Iya. Oh itu nanti dijual lagi? Dijual lagi. Untuk apa sih memangnya? Untuk makan lele. Dagingnya dibikin untuk pempek bisa. Untuk pilet gitu ya? Dipilet untuk pempek. Kalau tulangnya ini untuk pakan ikan lele. Oh kita jual lagi. Per kilonya berapa Bu? 5.000. Itu kita kirim kemana aja Bu? Ke Lampung Tengah. Terus? Ke Metro. Berapa lama? Usaha ikan filet kini sedang kekurangan pasokan ikan dari nelayan dampak cuaca buruk. Banyak nelayan di pesisir Bandar Lampung yang tidak melaut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.